dan tidak bisa diukur. Karena kita masih bisa bertemu Bunda, kita masih bisa bernafas. Wah, betul sekali. Hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual Bunda ya. Iya. Masih bisa menikmati nafas hidup, masih sehat, masih kuat. Dan itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bunda ya. Ya walaupun tidak terlihat Bunda. Iya, walaupun Tuhan itu tidak bisa kita lihat seperti misalnya Bunda Maya bisa melihat Bunda Yati. Nah, Tuhan itu tidak bisa kita lihat, tapi Dia selalu ada menemani kita. Makanya kita tetap sehat dan kuat. Oke, Bunda Yati, hari ini hari apa ya? Sekarang itu sudah hari Selasa Bunda. Hari Selasa. Kalau sekarang hari Selasa berarti tanggal berapa Bunda ya? Sekarang sudah tanggal 24 Bunda. Wah, kita sepertinya sudah mau habis lagi bulan Iya, ya. cepat Bunda ya. Aduh, seperti tidak terasa sekali Bunda ya. Iya. Berarti kita sudah akan masuk lagi bulan 9. Oh, selamat nak ya. Dan kita tetap sehat. Kita akan masuk lagi bulan 9. Jadi harus tetap semangat. Kita berdoa supaya pandemi cepat selesai, supaya anak-anak bisa datang langsung ke sekolah belajar. Dan bunda-bunda juga tidak perlu buat video lagi seperti ini ya. Iya. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya itu kita harus berdoa. Semua dalam sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita ucapkan doa belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berkati kami semua dan bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, kira-kira anak-anak di rumah sudah tahu tidak minggu ini ayat hafalan kita dari mana? Pasti mereka sudah tahu Bunda, walaupun masih belum terlalu hafal. Betul sekali Bunda ya, karena ini baru hari ketiga ya. Oh iya, kedua. Aduh. Baru hari kedua nak ya Bunda Maya. Jadi ini baru hari kedua, jadi wajar kalau kalian belum hafal, tapi pasti sudah bisa ingat-ingat sedikit dari mana. Oke, sekarang ikuti Bunda, kita ucapkan dulu. Bunda diktekan, kalian ikuti. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi firman Tuhan yang kita hafalkan selama 1 minggu ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mau sesuatu, kita harus berusaha. Tadi firman Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang pintar Bunda, kita harus meminta kepada Tuhan agar Tuhan bisa memberikan kita kepintaran. Tapi ingat, untuk serius belajar, semangat belajar. Iya, betul sekali. Jadi segala sesuatu yang kita mau, yang anak-anak inginkan, harus berusaha dan meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita apa yang kita minta jika kita meminta dengan sungguh-sungguh, dan itu sangat perlu bagi kita. Oke, kalau Bunda Yati masih ingat tidak ayat hafalan kita minggu lalu? Masih Bunda. Dari mana? Dari Amsal 1 ayat 7. Oke, kita ucapkan sama-sama Amsal 1 ayat 7 sambil tangan di pinggang. Oh, tambah lengkap bukan. Atau Bunda Yati mau lengkap? Nanti Bunda Maya tuh. Oke, Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, kita ulang sekali lagi Bunda ya. Tadi Bunda Maya lidahnya agak kesini Bunda ya. Maya lagi berpikir. Bunda Maya terlalu fokus ayat hafalan minggu ini Bunda. Oke, Bunda ya. kita ulang sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita harus selalu taat dan takut kepada Tuhan. Oke, Bunda Yati, tema kita 1 minggu ini apa ya? Yang pastinya itu adalah kebutuhanku. Kebutuhanku. Iya, butuh, dari kata butuh. Betul. Berarti itu ternyata manusia pasti membutuhkan sesuatu. Iya, bukan mau. Beda ya, butuh dengan mau. Betul sekali. Kemauan dan kebutuhan itu beda nah ya. Kalau kebutuhan itu wajib kita penuhi. Kalau kemauan, keinginan tidak harus selamanya gitu ya. Iya. Kalau subtemanya tentang apa Bunda?
subtemanya itu karena kebutuhanku, maka pasti subtemanya adalah makanan. Makanan. Berarti kebutuhan mendasar kita sebagai manusia yang pertama pasti adalah makanan. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas soal makanan itu Bunda, kita akan sama-sama menyanyi dulu sesuai dengan lagu subtema kita 1 minggu ini tentang makanan. Lagunya Aku Anak Sehat. Pasti kalian sudah sering dengar. Oke, kita dengarkan musiknya nak ya. Kita nyanyikan 2 kali. Lagunya mengatakan Aku Anak Sehat. Karena kita bisa sehat kalau kita makan makanan yang bergizi. Oke, kita akan masuk dalam materi yang pertama. Apakah Bunda Yati yang akan mengajar? Pasti bukan Bunda. Siapa dong? Dia pasti kembarannya Bunda Yati. Kembarannya ada ya? Oke. Materi pertama Bunda Maya sendiri yang akan mengajarkannya. Terima kasih Bunda Yati sudah menemani. Jadi Bunda Maya tadi tidak kesepian. Oke, kita akan masuk dalam materi kita yang pertama. Nah, Bunda akan tanya dulu. Pasti anak-anak di sini semua pasti suka makan. Pasti Bunda. Betul sekali. Apalagi Dan tangga. kalau kita makan pasti masakannya tidak langsung jadi, tapi harus diolah terlebih dahulu. Jadi semuanya ada prosesnya ya. Nah, kita akan belajar bersama di materi yang pertama. Apa saja bahan makanan yang biasa dipakai oleh mama kita ketika sedang memasak di dapur? Apa ya kira-kira? Garam. Apa? Garam. Oke, ya itu bumbu nah ya, itu bumbu. Oke, sekarang Bunda tanya, kalian tahu tidak bahan makanan apakah ini yang ini sehari-hari pasti dibutuhkan manusia, yang selalu dimakan setiap hari. Jadi semua orang butuh ini. Nah, itu suara-suara Anda bisa dengarkan ya, suara-suara sembang. Nah, dan makanan ini biasanya kita bisa makan ketika dia sudah ditanam dan dituai. Wow. Dan dia adalah makanan yang biasanya ditanam di padi, di sawah. Itu pasti makanan pokok kita. Ya, itu kira-kira siapa yang tahu apa Itu ya? pasti beras. Betul sekali, beras. Jadi anak-anak pasti tahu beras itu seperti apa, karena semuanya pasti ada di rumah. Dan apalagi kalau orang yang punya sawah bisa lebih tahu, oh beras itu yang seperti itu. Jadi beras itu salah satu bahan makanan kebutuhan pokok manusia. Lalu kira-kira ini gambar apa lagi ya? Ini adalah ketika kita makan pasti kita juga butuh ini agar badan kita sehat, badan kita kuat. Nah, biasanya bahan ini terlebih dahulu itu harus ditanam, kemudian dipanen, lalu kita bisa masak, lalu dimakan. Dia itu berbentuk seperti daun-daunan ya. Kira-kira itu apa namanya ya? Itu pasti sayur. Sayur, betul sekali. Aduh, bunda-bunda di sini hebat sekali, apalagi anak-anak di rumah ya. Lalu yang ketiga, nah kalau ini adalah makanan yang banyak disukai oleh manusia. Makanan ini banyak mengandung protein, bergizi, dan makanan ini biasanya manusia bisa mendapatkannya dari binatang atau
atau hewan? Kira-kira itu disebut apa ketika akan dijadikan makanan? Daging, bukan daging manusia Bunda ya. Daging hewan, daging binatang yang kita makan. Iya, betul sekali Bunda. Ya, jadi anak-anak pasti banyak di rumah yang suka makan daging. Apalagi terlebih daging ayam, daging babi, daging sapi, daging kerbau, dan ada daging-daging yang lain. Oke, sekarang Bunda tanya lagi. Kira-kira siapa yang tahu ini adalah bahan makanan yang banyak juga disukai oleh manusia, dan bahan makanan ini dia biasanya hidupnya di air, bukan di darat. Kira-kira kalian tahu tidak? Dia ini bahan makanan apa namanya? Ikan Bunda. Ikan. Siapa suka makan ikan? Saya, Bunda Maya juga suka makan ikan. Jadi ikan daging itu adalah salah satu lauk pauk makanan yang sehat. Jadi termasuk dalam 4 sehat dan 5 sempurna. Lalu selanjutnya, kalau ini makanan yang biasanya diolah di pabrik, jadi tidak bisa langsung jadi, harus diolah terlebih dahulu. Biasanya dia berwarna putih. Ada yang bentuknya persegi 4, ada yang bentuknya persegi panjang. Dan kalau mau dimakan harus dimasak dulu, digoreng atau dimasak dengan air bisa juga. Kira-kira ini lauk apa namanya ini? Bahan makanan apa ini? Tempe dan tahu. Jadi kalau ada tempe biasanya pasti ada tahu. Nah, jadi itu juga salah satu bahan makanan yang biasa digunakan oleh orang tua kita membuat makanan di rumah. Nah, lalu ini biasanya bahannya ini ada di dapur, dan dia ada 2 macam. Sebenarnya ada 3 ya. Dan biasanya bahan ini digunakan pada saat mau memasak. Dan bahan ini juga dia tumbuhnya di dalam tanah. Jadi ketika sudah diambil, dia harus diambil dari dalam tanah. Dia berwarna merah dan putih. Kira-kira apa? Itu pasti bawang. Bendera? Bawang. Oh, bawang. Ya, bawang merah dan putih. Nah, itu bahan makanan yang biasa digunakan oleh orang tua kita ketika memasak. Jadi kalau misalnya orang tua masak di dapur dan tidak ada bawang, pasti makanannya tidak terasa enak, pasti akan berbeda rasanya. Tapi kalau ada bahannya pasti akan terasa lebih enak. Lalu yang ketiga, kalau ini bahan makanan, dia biasanya berwarna kuning. Kalau mau diambil, dia harus diambil juga dari dalam tanah. Dan dia harus dikupas ketika akan digunakan. Kalau mau dipakai masak, biasanya diparut dulu. Itu kira-kira apa ya? Selain jadi bahan makanan, bisa jadi obat. Itu apa? Kunyit itu juga salah satu bahan makanan yang ada di rumah atau di tempat-tempat makan. Lalu yang terakhir, bahan makanan ini biasanya dia terasa pedis, dan dia juga saudaranya kunyit, sepun mungkin dengan kunyit ya, karena sejenis tapi tidak berwarna kuning. Dan ini bisa dijadikan obat. Kemudian dia kalau mau diolah, dia harus digali dari dalam tanah, baru bisa digunakan untuk dipakai memasak. Dan dia seperti kunyit. Kira-kira siapa yang tahu bahan makanan apa namanya itu? Jahe, betul sekali. Mama kalian pasti biasanya kalau di rumah suka masak itu pakai jahe. Jahe itu Bunda, selain bahan makanan bisa jadi obat. Jadi banyak juga orang yang menggunakan jahe sebagai obat. Nah, jadi itulah contoh-contoh bahan makanan yang biasa digunakan. Masih banyak lagi Bunda ya, Iya Bunda, tapi banyak sekali iya, ya. banyak sekali. Kalau Bunda mau sebutkan nanti kasihan bunda-bunda yang lain tidak sempat buat video. Oke, nah sekarang Bunda akan tanya, kira-kira untuk apa kita makan? Biar kita, Karena kita butuh makan. Betul sekali, manusia itu pasti, bukan hanya manusia, semua Semua. makhluk ciptaan, semua makhluk yang telah diciptakan itu butuh makan. Nah, supaya kita apa kalau kita makan? biar kita sehat. Ya, seperti lagunya katanya, agar badan sehat dan kuat, supaya kita bisa bertumbuh. Apalagi yang anak-anak, makanya harus makan makanan yang sehat supaya kalian bisa bertumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat dan pintar. Nah, lalu yang menciptakan makanan-makanan ini, bahan-bahan yang Bunda sudah sebutkan tadi, yang Bunda sudah lihatkan gambarnya, kira-kira siapa ya yang menciptakannya? Tuhan Yesus. Bunda Yati. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan, astaga. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang menciptakan. Jadi Tuhan sudah menciptakan makanan, bahan-bahan
Makanan itu kemudian manusia yang mengolahnya. Jadi manusia menanam lagi, bertumbuh dan dimasak lagi. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita tidak makan, Bunda Weni? Kita bisa sakit. Lapar, sakit. Kita bisa Dan kalau sakit. lama-lama kita bisa metong, mati. Nah, jadi itu pembelajaran kita yang pertama. Kita akan masuk dari materi kita yang kedua. Kita akan belajar yang akan diajarkan oleh Bunda Weni. Silakan Bunda Weni. Oke, terima kasih Bunda Maya. Sama Bunda. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang kedua. Oke, ayo ambil buku bahasa Inggrisnya. Kita belajar dari buku bahasa Inggris. Ayo, ambil buku bahasa Inggrisnya. Jika sudah, kita buka di halaman 13. Ayo, buka bukunya di halaman 13. Kita buka bukunya di halaman 13. Oke, nah mari kita perhatikan di bukunya. Wow, coba kita lihat di bukunya ini kira-kira apa semua. Ada nasi, ada sayur, ada telur, ada tempe. Wah, semuanya ini adalah bahan makanan. Betul sekali. Nah, tugasnya kalian nanti di sini sudah ada kalimatnya. Oke, di sini sudah ada kalimatnya, tapi kalimatnya ini belum lengkap, masih ada hurufnya yang belum lengkap. Jadi nanti tugas kita akan melengkapi kata huruf yang belum lengkap. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama. Coba kalian perhatikan. Ini gambar apa kira-kira? Itu nasi, Bunda. Masa ini nasi? Brokoli, Bunda. Sayur. Siapa yang tahu ini sayur apa? Itu sayur brokoli. Sayur brokoli. Seperti pohon, Bunda, ya? Seperti pohon. Nah, brokoli. Coba. Kalau brokoli, kira-kira huruf depan dari brokoli itu huruf apa ya? B, Bunda. Brokoli. Iya. Huruf B, Itu Bunda, ya. huruf B. Nah, jadi kita tulis hurufnya di sini. Oke, Bunda. Kita tulis huruf B. Nah, yang mana huruf B? Di Yang atasnya mana E, kira-kira? Bunda. Di atasnya E. Jadi kita Pasangkan. deh seperti ini. Oke, bisa ya? Bisa pasti, Bunda. Kemudian di sini ada gambar Telur. telur. Siapa yang tahu bahasa Inggris dari telur? X. Good. X di sini karena telurnya ada Lebih dari satu. lebih Bunda. dari satu, jadi X. Kalau telurnya hanya satu berarti X. Oke, nah siapa yang tahu huruf depan dari kata X? Ayo, siapa yang tahu? E, Bunda. Good, bagus sekali Bunda Maya. Huruf bagus. Nah, kita tulis hurufnya di sini. Kemudian kita cari huruf E yang mana ya? Yang paling terakhir, Bunda. Yang paling terakhir kita pasangkan seperti ini. Oke, Bunda. Oke, selanjutnya di sini ada. Itu seperti kotak susu. Iya, betul sekali. Ini adalah kotak susu. Nah, kalau susu itu bahasa Inggrisnya Milk. bagus sekali. Milk. Nah, kalau milk itu kira-kira huruf depannya apa ya? Milk. Milk. Good. Di sini kira-kira yang mana huruf M? Di atasnya B, Bunda. Di atasnya B yang ini. Bukan. Yang ini. Iya. Betul sekali. Yang kakinya ada tiga. Kakinya ada 3 huruf M. Jadi nanti kalian tulis huruf M di sini. Kemudian pasangkan dengan huruf yang cocok, huruf Oke, M. Bunda. Milk. Jadi kalimatnya sudah lengkap ya. Nah, Katanya. selanjutnya kita ke sebelah lagi. Nah, ini siapa yang tahu kira-kira ini gambar? Itu pasti nasi, Bunda. Betul sekali. Ini adalah Nasi. Nah, nasi itu bahasa Inggrisnya Rice. Apa? Rice. Good. Kalau kata rice, kira-kira huruf depannya huruf apa ya? Rice. R ya, sudah jelas sekali R. Jadi kita tulis huruf di sini huruf R.
Kemudian kita pasangkan dengan hurufnya F. Oke. Selanjutnya, nah ini pasti banyak anak-anak yang suka makan ini. Ini apa namanya? Itu tempe. Tempe. Good. Tempe. Tempe. Nah, kalau tempe itu tetap bahasa Inggrisnya Tempe. Nah, kalau Apalagi makanan tempe itu tradisional. kira-kira huruf depannya huruf apa ya? Tete bunda. T. Good. Tempe. Kita pasangkan, kemudian kita tulis hurufnya di sini. T. Oke. Nah, kira-kira apa yang gambar yang mana yang belum kita lengkapi? Terakhir bunda. Gambar yang terakhir ini ada gambar buah-buahan. Wah, di sini ada buah anggur, buah nanas, buah mangga, dan buah jeruk. Oke. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya buah-buahan? Fruits. Fruits. Oke, coba ikuti bunda. Fruits. Good. Kalau fruits itu huruf depannya huruf apa? F. Good. Ini dia. Yang paling Huruf- pertama bunda ya. Yang paling pertama F. Kemudian kita tulis hurufnya di sini. Oke bunda. F. Oke, jadi sudah lengkap ya. Nah, jadi nanti kalian kalau sudah dilengkapi katanya, kemudian dipasangkan dengan huruf yang sesuai. Boleh gambarnya diwarnai. Oke? bunda. Oke, itu materi kita yang kedua. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. 3. Akan dibawakan oleh Bunda Yesi. Yesi. Mari Bunda Yesi. Ya, terima kasih Bunda Weni untuk waktunya. Oke, jadi kita masuk sekarang di materi kita yang keberapa coba? Ketiga bunda. Betul sekali, yang ketiga. Kira-kira kita akan belajar apa? Nah, sebelumnya Bunda mau tanya, kira-kira kalau kita mau makan, apa saja yang biasa kita gunakan? Pasti pakai piring. Tentunya Bunda, jadi kita membutuhkan peralatan ya untuk makan. Jadi tidak bisa pakai tangan. Iya. Jadi kita harus menggunakan piring dan Sendok, teman-teman kita. garpu dan lain-lain. Oke, jadi sekarang kita akan belajar mengelompokkan peralatan yang biasa kita gunakan untuk Oke. makan. Wow. Oke bunda. Yuhu. Ada apa saja ya? Oke, nah coba perhatikan, ini dia. Nah, di sini Bunda punya beberapa peralatan yang biasa kita gunakan untuk makan. Kira-kira ini apa? Itu piring Oh, bunda. ini piring. Oh, ini piring. Kalau ini, Itu sendok. oh betul sekali, ini sendok. Dan ini apa? Garpu. Garpu. Dan ini apa? Gelas. Ini gelas. Oke, jadi kita akan mengelompokkan. Kita masak-masak bunda ya? Tidak Bunda, kita akan kelompokkan Bunda yang Oh. biasa kita gunakan, dan tentunya kita juga harus menghitung ada berapa piring, ada berapa sendok, ada berapa garpu dan gelas. Kita mulai dari mana dulu ya? Mana ya bunda ya? Dari piring, dari piring. Oke. Kita hitung dulu ya, ada berapa piring yang Bunda siapkan di sini? Satu. Dua, tiga. Jadi ada tiga piring. Oke, nah sekarang kita menuju ke apa ini ya? Sendok. Banyak ya sendoknya Bunda. Oke, kita mulai ya. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Oke, dan ini apa? Garpu. Ada berapa garpunya Bunda di sini? Satu. Hanya satu. Dan ini apa ini? Gelas. Gelas ada berapa? Satu. Dua. Oke, supaya kita lebih ingat, kita akan menggunakan kartu angka supaya kita bisa ingat jumlahnya. Oke bunda. Kita mulai dari piring. Piring tadi ini berapa jumlahnya ya? Tiga bunda. Apakah ini angka 3? Bukan. No. Ini? Bukan. No. Ini? Iya. Oh, betul sekali. Jadi ini adalah angka 3. Jadi Bunda letakkan di depan piring ya, karena Oke, jumlahnya Bunda. tadi ada 3. Tiga. Kita menuju ke sendok. Ini sendok ada berapa? Tadi ada 5 bunda. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang angka 5? Itu yang kuning Yang bunda. warna kuning, betul sekali. Nah, angka 5. Sekarang ini jumlahnya Itu satu bunda. satu ya. Oke, Bunda taruh di sini. Dan yang terakhir ini jumlahnya berapa? 2. 1, 2. Jadi Bunda letakkan kartu angkanya di depannya 2. Wow. Jadi bermacam-macam ya jumlahnya. Nah, selain itu kita akan belajar juga kira-kira mana ya yang lebih banyak jumlahnya. Oke, dengan Bunda. menggunakan Bunda punya stick di sini yang berbentuk seperti buaya. Nah itu apa
Bunda ya? Ini stick yang Bunda buat untuk kita nanti belajar mana yang lebih besar dan Oh, mana yang tanda lebih lebih kecil banyak dan lebih ya. sedikit, Bunda, Kita ya. akan belajar mana tanda yang lebih banyak dan mana tanda yang lebih kecil Sedikit, atau kecil. sedikit. Wah, seperti mulut buaya ya. Kira-kira bagaimana ya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, sekarang di sini Bunda punya 2 gelas. Nah, di sini ada angka 2. Dan ada 1 garpu. Garpu Bunda ya. Garpu. Jumlahnya 1. Nah, kira-kira dari gelas dan garpu ini mana ya yang lebih banyak atau lebih besar? Coba, lebih banyak 2 atau 1? 2 Bunda. Oke, jadi lebih banyak gelas ya, yang jumlahnya 2. Jadi Iya. Bunda akan tempelkan ini berbentuk Wow. seperti ini. Wah, jadi ternyata mulutnya lebih suka yang lebih banyak ya. Jadi lebih kelihatan besar mulutnya. Jadi Iya, Bunda. sekarang kita bisa baca ini nak, 2 Dua. lebih besar dari 1. Oke, coba kalau Bunda balik lagi, angkanya di sini. Angkanya 1 di sini dan angka 2. Kira-kira mana yang lebih besar? Apakah tetap di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan, Bunda. Tetap angka 2 ya. Jadi 1 itu lebih kecil dari 2. 2. Oke, kita berpindah ke piring dan sendok. KO, Bunda. Mari kita lihat. Ada angka berapa di sana? Ini kita Bunda ya. Maaf, Bunda ya, Maaf ya, HP-nya tidak. jatuh. Ya, Bunda yang tadi tidak Biasa sengaja. itu. Iya. Oke, coba kita lihat angka berapa di sini. Itu ada angka 5, Ada angka Bunda. 5 karena jumlah sendoknya ada 5. Lima. Dan di sini ada berapa piring? 3. Tiga. Jadi Bunda di sini letakkan angka 3. 3. Nah, kira-kira yang lebih besar 5 atau 3 ya? Pastinya 5, Bunda. Iya, tentunya 5 ya. Jadi Bunda akan meletakkan bentuknya yang seperti ini. Wow. Karena mulutnya ini lebih suka yang paling besar ternyata. Iya. Yang jumlahnya Iya. lebih besar atau angkanya lebih besar. Jadi 5 lebih besar dari angka 3. Nah, kalau Bunda balik seperti ini, apakah masih sama tandanya seperti ini? Tidak. Berbeda. Jadi Bunda harus balik. Tadi kita sudah belajar untuk mengelompokkan benda-benda atau peralatan yang kita gunakan saat makan. Dan tentunya kita juga belajar mengenal mana tanda yang kita gunakan jika lebih besar dan lebih kecil. Bisa ya? Bisa, Bunda. Oke, jadi bisa nanti anak-anak boleh bermain dengan orang tua di rumah dan siapkan peralatan-peralatan yang ada saya di rumah nak ya. Jadi boleh dibedakan jumlahnya nak ya supaya lebih bisa nanti membedakan mana lebih besar dan lebih kecil. Oke, jadi itu materi kita yang ke 3. Sekarang kita menuju ke materi kita yang ke 4. Yang akan dibawa Bunda siapa kira-kira? Mercy. Oh, Bunda Mercy. Oke, silakan waktu dan tempatnya Bunda Mercy, kita silakan. Oke, terima kasih Bunda Yesi. Sama-sama. Wow, kita sudah berhitung, belajar tentang makanan-makanan dan banyak hal lagi. Nah, sekarang di sini kita akan belajar membuat kue ulang tahun. Luar biasa. Siapa yang pernah melihat kue ulang tahun? Saya Bunda. Wah, pasti semua pernah melihatnya. Apalagi ketika kalian yang berulang tahun dan diberikan atau dibikinkan oleh mamanya. Nah, sekarang kita akan membuat kue ulang tahun menggunakan plastisin. Bunda sudah menyiapkan di sini ada 3 warna plastisin. Kemudian Bunda mempersiapkan 1 kertas. Satu kertas ini akan menjadi alasnya di bawah ya. Oke. Nah, dan ini ada kotak atau dos kecil bekas. Jadi kalian bisa menggunakan dos kecil yang bekas ya, yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, di sini kita akan menghias. Jadi anggap ini adalah kuenya. Ini adalah kuenya ya. Nah, sekarang kita mau menghias menggunakan plastisin ini. Nah, jadi kalian kreasikan saja seperti apa. Oke, sekarang Bunda akan membuat kreasi Bunda sendiri. Seperti ini ya. Boleh kita tolong Bunda ya? Oh, bisa Bunda. Iya, jadi kita akan kreasikan kuenya, terserah kalian ya. Oke, jadi ini adalah kuenya. Jadi kita akan
membuat hiasannya di atas, misalnya membuat yang di sampingnya itu ada bulatan-bulatan. Nah, jadi terserah kalian nanti mau seperti apa boleh. Ini kakinya. Amazing. Bisa nggak yang permainan gitu ya? Oke. Nah, kalau mau tulisan nggak biasanya Hadi. Jadi sekarang ya. Hadi. Nah, Hadi apa pernah? Buruk Atau Rudi. Ini hurufnya, kita buat tadi. Nah, ini huruf kita huruf D. D huruf D. D. Kita harus tahu lagi ya. Wow, ya, bergaring dah. Jadi kalau dia kan ini kayaknya sampai asam nggak kan benar sekali dan benar aku dan sekali benar benar kan kalau kelihatannya jadi dia nah ini aku ini contoh saya ini saya contoh enggak kalau ini kuat ini aku segini ya gue sendiri ya wow sekali belum apa kali ini nah jadi ini aku kalian bisa buat yang lebih bagus lagi. Oke, bisa ya? Bisa Bunda. Oke deh. Oke, jadi itulah pembelajaran kita yang keempat. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran yang terakhir. Akan dibawa oleh Bunda Yati. Thank you. Iya. Ini kayaknya mau diapain Bunda? Oh, bisa kalau mau dipotong. Oh iya, nanti Bunda Maya potong ya, mumpung Bunda Maya tidak mau satu. Oke, nah dari sekian materi kita hari ini adalah materi kita yang terakhir. Siapa yang sudah tidak sabar mau selesai? Bunda. Oke, nah di sini Bunda hanya akan menyampaikan nasihat. Jadi nasihat kita selama kenapa ya Bunda Mercy ya? Iya, lucu ya. Bunda Mercy lucu sekali kuenya. Jadi, nah anak-anak, setiap orang itu pasti tidak bisa hidup sendiri. Iya. Harus ada teman. Iya, harus ada teman. Kita tidak bisa hidup Bunda ya. sendiri. Dengar ya Bunda Wenia. Iya, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita akan selalu membutuhkan orang penolong. lain. Oleh karena itu kita harus belajar untuk saling. Bukan, itu beda. Ya, jadi kita harus belajar untuk saling menolong. Bagaimana caranya orang yang saling menolong? Murah hati, tidak pelit, senang berbagi. Kalau misalnya ada teman yang berkekurangan, yang kurang mampu, kurang berkecukupan, silakan dibantu. Kita menolong dia bukan karena kita kaya, tetapi karena Tuhan sudah memberikan kita berkat. Dan berkat itu bukan hanya milik kita sendiri, tetapi juga milik orang lain yang dipercayakan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita bersyukur walaupun ada teman kita yang berkekurangan, tapi bukan berarti kita hanya diam melihat dia, tetapi kita belajar untuk berbagi. Kita murah hati. Ingat ya, jadi Tuhan mengajarkan kita juga untuk murah hati. Sama seperti Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk menebus kita. Maka kita juga harus belajar untuk murah hati. Anak yang murah hati pasti adalah anak Tuhan. Bisa ya? Oke Bunda. Oke, nah untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa semua. Lipat tangan, tutup mata. Kita ucapkan doa setelah belajar bersama-sama. Mulai. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi besok. Dadah.